Badan sehat karena olahraga. Olahraga sendiri saja. Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Saya Pastor Petrus Suharjono SI menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, 31 Mei 2026. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, supaya ia tidak percaya, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki waktu dan kesempatan dan niat yang teguh untuk berekaristi, untuk beribadah, untuk ke gereja, untuk memuliakan nama Tuhan, menimba kekuatan dari sabdanya. Dan kiranya bahwa bacaan Injil hari ini menjadi inti dari tugas perutusan Yesus, yaitu bahwa Bapa mengutus puteranya untuk menyelamatkan dunia karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya yang besar kepada dunia, dan Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Tetapi semoga kita juga tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain sebagai wujud kesatuan kita sebagai orang beriman, sebagai para pengikut Kristus, sebagai para murid Yesus. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Dan mereka yang ada di dalam kandungan juga kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Semoga mereka dapat bersekolah dengan baik. Juga untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam tugas pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam keluarga dan pribadi mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga hari ini sungguh-sungguh menjadi hari yang penuh sukacita, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, supaya kita memiliki waktu dan kesempatan untuk merefleksikan iman kita, memahami ajaran iman kita, terutama berkaitan dengan Trinitas Tritunggal Maha Kudus, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dalam harapan dan juga dalam kasih kita. Dan kiranya bahwa Yesus sebagai sang utusan bukanlah utusan yang biasa-biasa saja, yang sembarang-sembarang saja. Karena dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Dan kiranya bahwa penegasan
Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya, menjadi sebuah penegasan yang menggembirakan, menyenangkan, menghibur kita semua. Manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh ke dalam maut dan dosa, tetapi ditebus oleh kehadiran utusan Bapa Yesus sendiri. Dan kiranya bahwa orang-orang yang mendapatkan pewartaan tentang Yesus Sang Sumber Keselamatan diundang untuk percaya. Mereka yang percaya, mereka akan diselamatkan. Mereka yang tidak percaya, mereka akan dan sudah ada di bawah hukuman itu. Bahwa terang itu telah datang, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu. Maka semoga kita semua yang dikaruniai akal budi, kita yang dikaruniai suara hati, kita yang dikaruniai iman, kita yang dikaruniai hidup, kita senantiasa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, membuka hati, membuka pikiran kita, membuka hidup kita, supaya kita memperoleh terang itu, supaya kita melihat terang itu, supaya kita memperoleh keselamatan itu. Dan kiranya bahwa hidup kita yang telah berada di dalam terang, yang telah menerima terang itu, semoga juga mampu untuk menghadirkan terang itu bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita senantiasa mengupayakan kesatuan dalam keselamatan, seperti yang diajarkan bahwa Bapa yang merupakan sumber keselamatan itu, keselamatan itu dilaksanakan oleh Yesus Kristus dan dijaga, diteruskan keberlangsungannya oleh Roh Kudus yang telah kita terima pada hari raya Pentakosta. Semoga kita datang kepada terang itu, menerima terang itu, dan membawa terang itu bagi dunia. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.